Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di Gunawan Update. Nah, di video kali ini seperti biasa, setiap malam Jumat saya mau menceritakan tentang cerita horor, yaitu cerita penunggu jembatan angker Sinoa Bantaeng. Tapi sebelum lanjut ke video, saya mau ingetin jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Gunawan Update. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Jembatan Sinoa yang terletak di Desa Bontomacini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikenal dengan keangkerannya. Jembatan ini membentang di atas aliran sungai dengan lebar sekitar 15 meter. Selain menghubungkan Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Uluere, jembatan itu juga menjadi jalur alternatif dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba. Nah, belum lama ini jembatan itu baru saja direnovasi total. Kondisi jembatan yang dulunya sempit dan kumuh kini sudah lebih lapang. Perbaikan jembatan yang rampung di tahun 2020 itu menghabiskan anggaran sekitar 3,8 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Cerita horor di jembatan itu hingga kini masih menyebar dari telinga ke telinga masyarakat. Kisah itu semakin terasa nyata ketika terjadinya beberapa adegan dramatis saat renovasi jembatan. Kabarnya, para penunggu sungai yang berada tepat di bawah jembatan mengamuk dan merasuki sejumlah warga yang berada di sekitar proyek perbaikan jembatan itu. Hari itu hari Minggu 1 Agustus 2020. Tagar menemui Mamang 58 tahun, salah seorang tetua di kawasan tersebut. Sore itu, ia berjalan meniti jembatan sepulang dari ladang. Di usianya yang sudah lebih dari setengah abad, Mamang mengakui banyak cerita-cerita tentang Kabupaten Bantaeng di masa lalu yang sudah jarang didengarkan saat ini, termasuk cerita tentang penunggu jembatan Sinoa. Mamang tinggal cukup jauh dari jembatan, hampir sekitar 2 km. Dia tinggal di sebuah gubuk sederhana di kaki bukit. Beruntung listrik sudah menjangkau lokasi tersebut setahun terakhir ini. Sebelum listrik ada, ia benar-benar bersahabat dengan gulita dan kerap sendirian berjalan di jembatan angker itu. Mamang hanya tinggal sendirian, sedangkan istrinya sudah meninggal dunia 7 tahun silam dan mereka tidak memiliki anak. Konon, sosok gaib tersebut benar-benar dihormati oleh penunggu lainnya. Jika sosok itu murka, maka para penunggu lainnya akan gelisah. Nah, wujud kegelisahan kadang ditandai dengan semakin seringnya mereka berbuat usil pada setiap orang yang melintas di jembatan itu. Ada juga makhluk-makhluk halus seperti sosok kuntilanak juga kerap berlalu lalang di sana. Konon, ada belasan hingga puluhan kuntilanak menghuni pepohonan besar yang tumbuh di sekitar sungai. Dulu waktu perbaikan jembatan, banyak yang kesurupan. Yang jaga di situ orang tua bersurban, duduk di atas batu. Itu penguasa di sana. Konon, sosok lelaki tua bersurban itu marah karena sungai menjadi kotor. Orang-orang membuang sampah di sisi jembatan dan mengotori air sungai.
Semua itu diutarakan oleh salah seorang warga yang pernah kerasukan salah satu makhluk menunggu jembatan. Menurut Mamang, pengerjaan proyek jembatan terganggu ulah makhluk gaib. Ada saja kejadian yang membuat pengerjaan jembatan terbengkalai. Bambu penyangga jatuh, bagian pengecoran juga kerap roboh sebelum kering. Pernah salah satu warga yang kerasukan meminta seluruh penduduk desa dan pemerintah setempat untuk membersihkan sungai. Sampah diangkut agar aliran sungai kembali jernih. Akhirnya semua kerja bakti, dan batu yang katanya menjadi tempat menetap sosok bersurban itu dihancurkan. Bebatuannya dijadikan bahan pondasi, tuturnya. Saat ini akses jembatan sudah bisa dilalui, namun sosok-sosok astral penghuni jembatan kerap berada di tempatnya. Sejak peristiwa kesurupan terakhir kali, hingga kini tidak lagi ada kejadian-kejadian aneh di sana. Meski beberapa orang yang peka dengan kehadiran makhluk halus masih merasakan kondisi area tersebut dipadati penunggu. Sebut saja Ana, perempuan berusia 29 tahun, salah seorang warga Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, juga memberi kesaksian pengalaman mistis saat lewat di jembatan Sinoa. Ana adalah seorang pedagang aksesoris dan kosmetik yang melapak secara daring di media sosial miliknya. Dia telah terbiasa mengendarai sepeda motor hingga ke desa-desa untuk mengantarkan pesanan barang milik pelanggannya. Suatu hari, ia memiliki orderan di salah satu perkampungan. Untuk menuju perkampungan tersebut, Ana harus melalui jembatan Sinoa yang terkenal angker itu ketika malam Jumat. Sebelumnya, Ana telah banyak mendengar cerita-cerita seram dari orang-orang tentang jembatan itu. Berhubung waktu itu sudah sore, ia pun meminta bantuan suaminya untuk diantarkan ke tempat yang dituju. Nah, dalam perjalanan menuju lokasi, tidak ada kendala apapun. Gangguan penghuni jembatan angker itu justru ia rasakan ketika dalam perjalanan kembali menuju rumahnya atau selepas maghrib berlalu. Laju motor suami Ana berjalan pelan. Semakin gas ditarik, semakin motor itu sulit untuk berjalan. Seperti ditindih oleh sesuatu yang sangat berat, atau seolah bannya ditarik ribuan tangan sehingga berat untuk berputar di jalan aspal. Ana mulai cemas. Ia terus-menerus beristighfar dalam hatinya. Air matanya mulai menetes, pikirannya melayang pada dua orang anaknya yang menunggu kepulangan mereka di rumah. Waktu itu saya pejamkan mata dan terus beristighfar, bertakbir, dan saya pikirkan anak-anak di rumah. Beberapa menit motor kami mulai berjalan normal. Saya menengok ke belakang dan jembatan itu sudah jauh dari pandangan. Disitulah saya mengucap syukur, tutur Ana. Dan hingga kini ia tak lagi berani melewati jembatan tersebut saat sore dan malam hari, apalagi jika seorang diri. Ia masih trauma setelah menerima gangguan pada waktu itu. Kendati kejadian tersebut telah lama berlalu, hingga kini ia tak lagi berani melewati jembatan tersebut saat sore dan malam hari.
apalagi jika seorang diri. Ia masih trauma setelah menerima gangguan pada waktu itu, kendati kejadian tersebut telah lama berlalu.